Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin Hidayatullah. Saya salah satu pelaku usaha UMKM di bidang jual beli pakaian yang sekarang ini sedang serius menekuni dunia online. Awal kita udah mulai terjun ke dunia online, yang maksudnya jualan online gitu ya. Namun untuk lebih seriusnya kita mulai sekitar pertengahan tahun kemarin. Oke, sesuai judul ya teman-teman. Saya di sini akan sedikit sharing mengenai perjalanan usaha saya di bidang jual beli online. Yang pertama, kenapa saya terjun ke dunia online? Bagaimana awal mula saya membangun perusahaan ini? Kemudian dari mana saya mendapatkan barang? Kemudian bagaimana cara saya memasarkannya? Dan bagaimana saya mendapatkan omset puluhan juta rupiah hanya dari jualan online. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, oke? Menjangkau pembeli yang lebih banyak, dan alasan kedua yaitu adalah karena pertama kali jualan kita cuma jualan di rumah ya teman-teman, dan sekarang pun ketika kita pindah ke toko kita kurang strategis yang agak jauh dari pusat keramaian. Teman-teman bisa bayangin sendiri ya berapa penghasilan kita ketika kita cuma jualan offline di rumah atau di lokasi yang kita rasa kurang strategis. Nah, maka dari itu kita terjun ke dunia online gitu ya. Begitupun bagi teman-teman yang belum terjun ke dunia online, lebih baik teman-teman dari sekarang mulai belajar untuk mengonlinekan usahanya ya teman-teman, karena setiap saat kembangan teknologi semakin hari semakin pesat, dan pada hari ini segala sesuatunya sudah mulai online gitu ya. Saya pribadi memulai usaha ini sekitar awal tahun 2019, yang pada itu kita cuma jualan piyama anak dari bahan polimikro ya teman-teman, yang mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bentukannya adalah yang kayak gini gitu ya, bisa dilihat, yang pada waktu itu jenis piyama kayak gini tuh laris banget di teman-teman, mungkin karena motifnya yang banyak, yang melimpah, yang lucu-lucu, kemudian harganya yang murah, yang cuman harganya kita ngecer itu buat dewasa aja cuman 40.000 per setel, kemudian untuk anak 1-3 tahun kita cuman jual 22.000 per setel. Ini jenisnya piyama polimikro CP ya teman-teman, yang dimana tangan pendek dan celana panjang. Modal pertama kita waktu itu cuma 350 sampai 500 ribu kalau nggak salah waktu itu ya, yang dimana waktu itu dengan modal segitu kita cuma dapat 2 sampai 3 lusin piyama. Kemudian kita cuma jualan di rumah, yang dimana konsumen itu tahu kita itu dari mulut ke mulut, dan belum buka toko seperti sekarang ini. Dan pada awal 2020 kita memutuskan untuk pindah ke toko agar jualan kita lebih leluasa ya. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin memulai usaha namun terkendala berbagai keterbatasan, teman-teman bisa memulai dengan apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini. Saya pun memulai usaha ini tidak dengan modal yang besar, dan memulainya semua dari rumah. Kemudian dari mana saya dapat barangnya? Nah, pada waktu itu kebetulan paman dari istri saya produksi piyama polimikro, yang kemudian kita mencoba untuk berbelanja kepada beliau 2-3 lusin untuk dijual kembali. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah beliau mempercayai kami untuk meminjamkan barangnya, yang artinya kita dibolehkan untuk bayar tempo kepada beliau sekitar seminggu sekali. Nah, untuk produk yang lainnya saya mencari
produsen atau konveksi di sekitar kota saya. Dan bagi teman-teman yang ingin memulai usaha di bidang fashion, saya sarankan kepada teman-teman untuk mencari produsen atau konveksi di sekitar kota teman-teman agar kita bisa mendapat keuntungan yang lebih tinggi dan bisa bersaing gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita belanja langsung ke produsen, ke konveksi gitu ya, kita juga bisa jual secara grosir kepada penjual atau pengecer lainnya. Meskipun ketika kita menjual secara grosir, kita nggak dapat untung yang terlalu besar, akan tetapi ketika menjual secara grosir, kita bisa menjual lebih banyak, lebih cepat perputaran uangnya ya teman-teman. Dan bisa teman-teman bayangkan sendiri, ketika teman-teman menjual secara grosir, meski untungnya kita tipis, akan tetapi ketika kita menjual lebih banyak, untuk keuntungannya juga lumayan teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita memasarkannya? Ketika pertama kali jualan, kita memasarkannya di Facebook Marketplace. Kemudian dari Facebook Marketplace kita kirim ke WhatsApp ya teman-teman. Nah, kenapa kita kirim ke WhatsApp? Karena yang pertama, selain WhatsApp dipakai oleh banyak orang, kemudian tujuannya adalah untuk menyaring konsumen yang serius dan yang cuman kepo, cuman nanya-nanya doang gitu ya. Artinya ketika si konsumen memang benar-benar serius untuk order, dia akan secara sukarela untuk nge-WA kita. Kemudian yang kedua adalah untuk membangun database pelanggan. Nah, maksud dan tujuan kita membangun database pelanggan di sini adalah untuk retargeting, atau dalam bahasa mudahnya adalah untuk menawarin pelanggan yang udah pernah order di kita. Kemudian yang ketiga, follow up lebih mudah. Nah, ketika ada konsumen yang berniat order namun belum melakukan transaksi, kita bisa mengingatkan dengan mudah konsumen tersebut untuk segera melakukan transaksi. Kemudian dengan membangun sistem reseller. Nah, salah satu strategi saya untuk mendapatkan omset puluhan juta rupiah dalam sebulan itu adalah dengan membangun sistem reseller ya teman-teman. Dengan reseller ini saya sangat terbantu sekali untuk memasarkan produk saya. Meski ketika kita jual kepada reseller, keuntungan kita tidak terlalu besar sebagaimana kita menjualnya langsung kepada konsumen gitu ya teman-teman. Akan tetapi reseller ini mereka kebanyakan ordernya itu sering ya teman-teman. Apalagi kalau resellernya yang udah jago jualan, wah itu keuntungan kita itu akan sangat meningkat gitu ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, hampir 90% pelanggan kita tahu kita itu dari online. Selain yang saya sebutkan tadi, yang mereka tahu dari mulut ke mulut, dan kemudian mungkin juga pelanggan yang langsung datang ke toko untuk berbelanja. Kemudian kita mulai merambah ke marketplace Shopee, dan awal-awal ini kita sedang menjajal Tokopedia. Kemudian saya pernah menggunakan Facebook dan Instagram Ads ya teman-teman untuk media promosi saya, yang dimana hasilnya sungguh sangat powerful dan memuaskan, dimana saya bisa dapat banyak pelanggan yang cukup potensial dengan budget sekitar 100.000 sehari. Dan waktu itu saya ngiklan sekitar 4 harian, saya bisa mendapatkan hampir 400 nomor WhatsApp pelanggan, yang dimana pada waktu itu eventnya adalah lead yang mereka dikirim ke WhatsApp gitu ya, dimana mereka bisa tanya-tanya terlebih dahulu sebelum order. Dan salah satu strategi saya untuk mendapatkan omset puluhan juta rupiah dalam sebulan itu adalah dengan menjual secara grosir. Nah, kesimpulannya, untuk memulai usaha kita tidak perlu modal yang terlalu besar. Artinya dengan modal seadanya pun kita sudah bisa memulai usaha, asalkan kita punya tekad dan kemauan yang kuat untuk memulai usaha. Dan tentunya untuk menjalankan suatu usaha, kita perlu terus mengupgrade diri kita, baik secara skill dan keilmuan, agar usaha kita bisa bersaing dan bertahan di tengah
persaingan yang semakin hari semakin ketat. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, oke? Oke teman-teman, sepertinya video ini saya cukupkan sampai di sini aja karena kalau saya bahas semuanya di sini akan sangat terlalu panjang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai usaha dan juga bagi teman-teman yang sedang mengembangkan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.